Pertanyaan pertama. Oke. Sebelum menetap di Indonesia, Mark McClendon pernah berkunjung ke Indonesia waktu kecil. True or false? True. Oh, really? Oh yeah, waktu Okay. saya Waktu keliling kecil. 44 negara itu? Yes, saya ke Oh. Jakarta. Waktu itu semua lautan penuh dengan debu. Oh. Saya ke Kuta, Pantai Kuta waktu saya masih remaja itu masih it is all just palm trees, Really? coconut and pasir. Oh. So nice. Tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun 77. Keren. 77. Keren. Amazing. Yang nomor 2. Panggilan Tuhan selalu sejalan dengan passion kita. True or false? True. Tuhan akan selalu menggunakan karena apa? Itu kan kita dapat dari Tuhan. Our passions, our hopes, itu sesuatu yang batinia kan. Jadi pasti panggilan kita selaras. Ya. Natural gitu ya, alamiah. Apa bedanya visi Tuhan dan passion kita? Mana yang lebih tinggi? Well, passion itu bisa sesuatu yang kita tunggangin untuk anything we want to do, right? In life, right? You Yeah. can do that, right? Betul. Tetapi visi Tuhan pasti produktif untuk kerajaan Allah. Oke, nice. Beda sekali. Kita menunggangi sesuatu dengan maksud dan tujuan menggarap kepentingan Tuhan di dunia, Alright. bukan kepentingan kita. Oke, nomor 3. Nomor 3. Saya tidak melihat adanya harapan yang baik ketika melihat social media pada hari-hari ini. True or false? False. 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 Silakan. Dengan catatan tambahan ya. Iya. Saya lihat setiap teknologi itu adalah aset untuk kita, umat Tuhan, dan kita percaya bahwa teknologi yang muncul seizin Tuhan. Jadi kita harus melihat itu sebagai opportunity. Jadi itu yang nomor 1. Tapi nomor 2, saya juga sadar bahwa sekarang social media adalah power, adalah satu kekuatan besar yang sedang mengubah mindset dan sedang cuci otak kita. Algoritma social media itu sedang secara hakikat mengubah secara fundamental pola pikir pandangan dunia, nilai-nilai Betul. kita semua dan terutama generasi anak dan remaja. Jadi perlu sangat dipahami, dipikirkan, ya, dan orang tua khususnya harus berjaga-jaga dan harus betul-betul aktif. Orang tua nggak bisa bodoh You cannot just dalam leave social it. media You dan cannot. mengatakan gua nggak ngerti, gua gaptek. Gitu. Nah, orang tua yang bilang nggak ngerti itu just lazy. Harus belajar ya. Harus belajar. Menyelami dunia Ya, anaknya. because it's your karena anakmu tanggung jawabmu. Iya. Ya. Yang nomor 4, salah satu penghambat pemberitaan Injil masa kini adalah karena tubuh Kristus tidak bersatu. True or false? Saya pikir itu true karena Yohanes pasal 17 kan sudah menjelaskan bahwa dunia akan justru merasa dan mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat karena kesatuan dari unity daripada tubuh Kristus. Jadi selalu kalau terjadi perpecahan itu adalah satu sirene peringatan untuk kita Alarm yang untuk berbunyi. berjaga-jaga karena disunity is dysfunction and dysfunction is disastrous. Ada menurut Mark sendiri ada harapan nggak melihat persatuan tubuh Kristus pada hari-hari ini yang semakin luntur? Saya pikir mungkin untuk kita bicara mengenai kesatuan dengan gereja sebagaimana adanya sekarang, kita harus fokus kepada big picture-nya ya. Kita harus berkesatuan dalam hal apa. Jadi kita harus cari apa yang unites us, apa yang binds us, apa yang Kesamaannya menyatukan ya. kita. Dan kita jangan fokus kepada apa yang memisahkan Perbedaan-perbedaan. kita. Ya. Kita harus fokus Kalau kepada ada apa hamba Tuhan yang yang satukan kita. dengan Iya. gampang mengatakan bahwa satu aliran itu sesat misalnya, itu palsu. Ya, saya pikir kalau itu bisa-bisa aja kan dia bilang bahwa itu sesat. Tetapi biasanya apa yang terjadi adalah dalam pernyataan-pernyataan seperti itu justru kita sedang makan umpan.
Kita fokus bukan kepada ladang yang menguning, tetapi kita fokusnya oppositely. Terlalu Kita mengkoreksi di dalam kepada tapi nggak teman keluar. sekerja Iya. yang menurut kita menjadi Iya. juri, judge, kita menjadi hakim, menjadi juri dan menjadi pengkritik dan pada akhirnya tidak produktif. Right. Jadi pasti orang yang ngomong seperti itu juga kurang produktif untuk kerajaan Allah. Alright. Oke. Yang kelima, Undang-Undang ITE adalah penghambat terbesar dalam pemberitaan Injil melalui media. True or Undang-undang false? ITE itu apa ya? Undang-Undang ITE yang pemerintah Indonesia punya pada saat ini. Are you familiar with Mengenai that? berhubungan dengan social Iya, media. dengan sosial Yang media. tidak boleh hate speech, No. Sarah. I think itu boleh-boleh saja, tapi di dunia ini, keadaan di mana jauh lebih parah. Indonesia itu sangat menurut saya memberi ruang yang sangat luas untuk kita mengasihi dan memberkati seluruh bangsa tanah air dengan berita dan kabar baik. Jadi kita fokus di berita dan kabar baik. Selalu akan ada celah untuk kita bisa bermain di sana. Saya pikir selalu. Ya, tetapi kita juga ingat apa yang Yesus katakan. Dia bilang, marilah kita bekerja selagi masih Masih siang. Siang. Karena malam itu akan datang di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Wow. Jadi selagi ada kesempatan dan Yep. ruang Yep. yang longgar untuk kita memberitakan Injil dan menjadikan bangsa-bangsa murid Kristus, mari kita lakukannya dengan segenap hati, because it will not always be this way. Iya.